Pemerintah AS memutuskan membuka kembali keran ekspor persenjataan ke Arab Saudi setelah 3 tahun terakhir terhenti lantaran adanya sejumlah catatan kebijakan Riyadh. Meski alasan pencabutan yang diungkapkan AS adalah soal perang Yaman yang sudah berakhir, sejumlah analis menilai ada hal lain yang mendasari pencabutan larangan tersebut, salah satunya soal Palestina. Dengan keputusan ini, nantinya AS kembali menjual senjata secara teratur ke Arab Saudi melalui proses konsultasi di Kongres. Bagaimana ya situasi ekspor-impor senjata di AS? Selama beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joe Biden menunda sejumlah persetujuan perjanjian penjualan senjata kepada Arab Saudi dengan alasan catatan kelam Riyadh soal hak asasi manusia. AS disebut tak menghendaki Arab Saudi menggunakan senjata buatan mereka untuk berperang melawan Houthi yang pro-Iran. Alasan lain tentu saja dugaan keterlibatan Riyadh dan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dalam pembunuhan jurnalis The Washington Post Jamal Khashoggi di Turki. Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute, Amerika Serikat tercatat sebagai eksportir senjata dunia terbesar dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 dengan menyumbang 40% penjualan senjata global. Secara lebih spesifik, senjata-senjata ini diekspor Amerika Serikat ke 107 negara dengan porsi ekspor terbesar banyak ditujukan ke negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Israel. Di mana total ekspor ke negara Timur Tengah pada periode 2019-2020 mencapai 38% dari total data ekspor senjata Amerika Serikat. Diketahui Arab Saudi importir senjata terbesar kedua di dunia, membeli lebih dari 3/4 sistem persenjataan utamanya dari Amerika Serikat. Di Timur Tengah secara lebih luas, Amerika Serikat menyediakan 54% sistem persenjataan utama yang diimpor. Di sepanjang 2023, nilai ekspor senjata AS bahkan meningkat tajam, mencapai rekor total 238 miliar dolar AS. Salah satu pemicunya tentu saja perang Rusia-Ukraina. Tetangga Ukraina, Polandia, yang saat ini tengah berupaya memperluas militernya, juga melakukan beberapa pembelian terbesar. Polandia membeli helikopter Apache seharga 12 miliar dolar AS, roket HIMARS senilai 10 miliar dolar AS, dan 3,75 miliar dolar AS untuk tank Abrams. Sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat telah menjanjikan lebih dari 33 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan keamanan untuk Ukraina. Presiden AS Joe Biden telah berulang kali mengindikasikan bahwa Washington akan mendukung Kiev. Perang tersebut juga diperkirakan akan membuat Rusia terus mengalami penurunan dalam perdagangan senjata. Meskipun Rusia masih menjadi negara dengan persentase ekspor utama terbesar kedua di dunia, pangsa pasarnya sebesar 16% pada tahun 2018 sampai 2022, jauh lebih kecil dibanding periode 5 tahun sebelumnya, yakni 22%. Perang yang berkepanjangan di Ukraina kemungkinan akan memaksa Rusia untuk menggunakan senjatanya sendiri daripada mengekspornya. Sementara itu, Washington dan sekutunya diperkirakan akan terus menekan importir untuk tidak bertransaksi dengan Moskow yang memiliki relatif sedikit pesanan internasional untuk sistem persenjataan. Kini, keputusan untuk melanjutkan penjualan senjata ke Arab Saudi bisa dilihat sebagai upaya AS menavigasi kompleksitas politik di Timur Tengah, terutama dalam konteks ketegangan yang meningkat belakangan ini. Selain itu, keputusan ini juga muncul di tengah upaya AS menegosiasikan perjanjian pertahanan dan kerjasama nuklir dengan Riyadh. Tak hanya itu, keputusan mencabut larangan penjualan senjata ini juga ingin menunjukkan bahwa AS berusaha keras mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan Arab Saudi di tengah situasi regional yang tidak stabil. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.